Oke, cek, cek, cek. Pantes aja banyak yang benci Pascal, Verlaine, dan Porsche. Gayanya mirip Jack Hicks. Selamat datang by Charles Tega Sport. Ini saya akan bahas review London E-Prix yang baru kelar semalam. Oke, ini tapping jam 2:30. Oke, jadi saya bisa besar-besar suaranya. London E-Prix 2026. Kita menyaksikan berapa strategi yang edan, taktik kotor, manuver kotor, semua sebab kotor. Oke, langsung aja balapan pertama. Yang menang adalah Pascal Verlaine. Dennis 2, Da Costa 3, Buemi 4, Bernard 5, Ticktum 6, Mortara, Evans, Cassidy, Roland. Total ada Muller, Gunther, De Vries, Eriksson, Nato, Djokovic yang finish. 4 bagian DNF ada Pepe Marti, Jean-Eric Vergne, Di Grassi, dan Zayn Maloney. Oke. Balapan pertama. Porsche 1 di grid. Sudah pasti. Ini sudah pasti jelas ketika apa. Verlaine ngacil di depan, bertahan semuanya. Tentu, apakah ini bikin semua tidak senang? Jelas, tidak senang. Kenapa? Mereka tidak bisa menang dong selama Verlaine di depan. Dan Evans yang paling kena dampaknya. Karena Evans di belakang persis di belakang Muller, oke? Nah, the problem untuk Evans mulai pada saat dia mulai gerah dengan posisinya di belakang Muller yang dia susah nyalipnya. Karena dia tahu pada saat kalau misalkan dia nyalip, Muller coba langsung nutup, bahkan agresif, dan segan agresif itu. Oke? Nah, masuklah ke pit stop. Pit boost di mana Evans tadi undercut. Oke. Undercut yang berhasil? Enggak terlalu juga. Karena dia ambil attack mode. Nah, pas saat dia ambil attack mode langsung ngacil di depan. Dia nyalip Muller dengan ya paksa gitu. Hot but fair. Oke. Attack mode, Muller ngambil attack mode juga. Kemudian Muller langsung agresif nyalip Mitch Evans sebelum Muller habis attack mode. Oke. Nah, pada saat attack mode-nya habis, malah petaka menimpa Mitch Evans. Kenapa? Full course yellow atau VSC muncul untuk kedua kalinya. Yang pertama karena Zayn Maloney yang kena suspensi. Yang kedua ada Di Grassi yang nembok karena mechanical failure. Oke. Nah, ini berkah untuk mbak yang belum pit nih. Belum kayak Verlaine, Dennis, Da Costa. Sehingga mereka bisa manfaatin dong. Dan Evans lagi-lagi apes. Ini Evans nih teringat saya sama Dani Pedrosa kalau di MotoGP. Pembalapnya bisa juara, cuman saya nggak juara-juara. Apesnya itu. Ini saya ingat ini mirip banget sama Pedrosa. Apesnya ada, kenceng pun kenceng. Cuma ya udah ketolong aja. Ada aja. Akhirnya dia setiap kali dia ngejar gelar, ada aja. Itu apesnya. Gitu. Ya, after that in zone existence, Evans berhasil nyalip si Muller lagi setelah Nick Cassidy yang pakai attack mode itu nyalip Muller dengan sangat agresif dan nahan. Oke. Dan nahan Muller. Oke. Walaupun dia punya attack mode. Dan mereka ini bukan dengan Steam ya. Muller Cassidy di Citroen, tapi jangan salah. Cassidy dulu pembalap Jaguar. Jadi pasti ada utang budi dong dengan taraf mantan Steam ya. Gitu. Oke.
Ya, after that is not resistant. Ya, Verlaine menang. Dennis 2, Da Costa 3. Maybe 4, 5 take them. Ya, itulah. That's all, okay. Masuk balapan kedua. The Vries position behind the front row. Second row Porsche. Nah ini, strategi sama lagi. Muller nahan, Verlaine ikut Mahindra. Lagi-lagi, bikin orang lain di belakang ini irritated, annoyed. Okay. Sehingga ada Costa yang memutuskan untuk ya biar saya aja yang nyalip Muller. Biar apa? Biar Verlaine tidak bisa kemana-mana. Gitu. Nah di sinilah semakin menarik di mana Da Costa nyalip Verlaine dengan agresif, hard but fair. Okay. Itu sudah stuck. Tapi mereka juga ada Dylan Barnard yang datang ini ada di situ setelah ambil tag mode. Oke. Nah, oke, bapaknya sini sama aja. Mitch Evans masih sama aja stuck dengan Muller. Sebelum dia melakukan aksi manuver agresif dive bomb ya di tikungan 17, dia masuk ke tunnel, masuk ke indoor. Itu dia masih sangat agresif. Oke. Sempat denoted tapi no further action karena itu hard fail. Cuman saya agak komen sedikit bahwa Muller pada saat dia coba tahankan posisinya. Saya lihat Muller itu coba sengaja nutup lebih awal di tikungan itu. Biar apa? Biar Evans tidak bisa nyalip di situ. Tapi Evans sudah keburu masuk ke sisi dalam, sehingga ya Evans mau tidak mau harus dorongnya lebar gitu, mau tidak mau gitu. Itu tapi untung masih fair. Sebenarnya masih fair lah itu manuver kayak gitu, karena ya what more you can do gitu. Oke. Sampai pada titik dimana beberapa lap kemudian taktik kotor mulai dimainkan. Oke. Nah di sini Da Costa itu nahan si Verlaine sudah jelas gitu. Sedangkan Buemi, Gasly, Evans itu lagi ngejar gitu. Ngejar nanti mereka biarin Evans nyalip itu pada saat attack mode gitu. Dan bukti mereka tidak kasih perlawanan sama sekali gitu. Nah pada saat Evans ambil bukan itu sih, belum semua attack mode malah Evans berhasil nyalip Buemi dan Gasly lah ibarat gitu. Nah pada saat Evans di belakang persis Verlaine sama Da Costa, Evans ngambil attack mode, diminta ambil attack mode. Oke. Dan Da Costa nahan dengan sangat agresif biar Evans bisa nyusul. Oke. Nah disitulah Evans bisa ngacir di depan gitu. Nah pada saat Evans mulai ngejar, disinilah sumber kacauan muncul. Di mana ternyata Da Costa nahan sangat agresif sampai pembalap di belakang tuh mulai ngejar dan nyalip Verlaine. Dan hanya Verlaine, Da Costa pun juga sama gitu. Termasuk siapa yang nyusul? Jake Dennis. Nah, ingat permutasi itu adalah Jake Dennis. Kalau misalkan Jake Dennis finish posisi dan Verlaine posisi 7 lah, 7 minimal posisi 7 dan Verlaine gagal nyetak poin, Dennis juara. Oke. Nah puncak chaotic balapan itu di mana Verlaine senggolan sama Dennis, nomor Ericsson yang ada di depan dia spin Ericsson, Dennis nembok, Verlaine masih bisa lanjut walaupun ya sempat stop juga karena terhalang sama Ericsson yang spun gitu. Nah
sehingga ya jadi kacauan lah situ. Nah, Evans berusaha ngejar, cuman masalahnya udah telat, tak kekejar. Game-nya sudah terlalu jauh, tambah baterai dia tidak banyak, tinggal dikit, sehingga ya dia harus puas posisi 4 dan gagal raih juara lagi dan lagi. Oke, saya banget gitu. Dan Verlaine jadi juara. Masa sebelum finish line, Verlaine sempat bacot soal Da Costa, yang mana bukan bacot sih, banyak roasting. Menurut Costa mana dianggap Da Costa ini goblok. Mana saya ngalahin dia 3 tahun beruntun. So loser. Tambahkan di interview, dia ngomong bahwa ini tindakan gak sportif dari Da Costa maupun Jaguar. Jujur, pendapat saya soal interview Verlaine soal tidak sportif, tidak menjunjung tinggi sportivitas dari Da Costa maupun Jaguar, aku bisa counter. Saya nggak setuju. Kenapa? Verlaine itu punya reputasi yang sangat jelek, Pak, sebenarnya. Bukan sangat jelek sih, jelek. Punya reputasi jelek, Pak, di Formula E. Dia pernah konfrontasi sama siapa? Jack Dennis. Terus ya pastinya si Jaguar pasti punya masalah, punya beef lah. Terus ada Nick Cassidy. Kenapa? Gaya Verlaine ini terlalu agresif. Defensif banget. Mirip Nikita Mazepin, Pak. Mirip sama Nikita Mazepin. Cuma Mazepin masih terlalu gerasa-gerusuk gitu. Jadi Verlaine masih mending daripada si Mazepin. Gitu. Oke. Dan jujur emang Verlaine itu emang dari musim pertama di Formula E emang kayak gitu. Komparasi defensif banget. Main parkir truk gitu, main parkir bus gitu. Itu sampai dikasih kesel pas itu di Meksiko. Padahal Verlaine itu kurangan baterainya lebih dikit banding si Barca itu. Oke. Terus dia ada finish musim 6. Musim 6 dia cuma setengah musim balapan sama Mahindra. Oke. Terus kontrak pindah ke Porsche musim 7. Dan apakah Porsche punya reputasi yang jelek juga di mata fans dan pada Formula E? Ada juga sebenarnya mata jelek juga sebenarnya. Kenapa? Porsche ini udah tahu. Porsche ini malah biarin pembalap mereka nih langsung gerusuk. Ada status pembalap satu pembalap nomor 2. Oke. Pembalap nomor 1, pembalap nomor 2. Ditambah playing victim. Musim 7 Puebla, Verlaine DQ, disqualified. Pertama di Puebla disqualified karena technical infraction. Porsche ngajuin banding. Hasilnya apa? Ditolak. Dan kalau saya ingat 2 kali Porsche ngajuin banding, dua-duanya ditolak. Satu dibebas, satunya lupa di mana. Jadi Porsche ini sebenarnya awalnya menjanjikan lah sebenarnya. Cuman kok reputasinya makin jelek gitu. Dan itulah kenapa banyak fans sebagian atau banyak fans Formula E itu benci sama Porsche dan Pascal Verlaine gitu. Karena tekniknya kayak mirip taktik harambol, Pak. Kayak taktik harambol di sepak bola gitu. Harambol parah, parkir bus parah banget cara gaya balapnya gitu. Ngerasa gerusuk strateginya agresif dan barbar gitu. Nggak ngerti lagi lah. And itu. But again, that is basically purely my opinion, okay? Anda mungkin setuju ya oke. Kalau udah setuju silahkan komen ngapain nggak setuju sama Da Costa. Tapi jujur, walaupun gitu, jujur manuver Da Costa sama Muller itu parah banget, parkir bus parah itu, jujur. Ini saya objektif juga, oke? Dan apakah Pascal Verlaine dan Jaguar layak juara? Pembalap dan tim respectively layak. Karena
nggak dihitung satu balapan, the whole season gitu. Cuman banyak fans yang pengen Verlaine DQ. Kenapa? Verlaine dituduh sengaja dorong Dennis ke tembok gitu. Dan saya baca beberapa kayak artikel ya, dimana Verlaine tuh ngomentari tindakan tidak sportif dari Jaguar maupun Da Costa terkait manuver pengen gagalkan dia dari juara. Da Costa jarang balik, dimana dia nganggap Verlaine itu sengaja dorong Dennis nembok. Biar apa? Biar dia jadi juara gitu. Biar dia jadi juara. Make sense. Oke. Cuma ya tidak bisa tentu juga gitu. Karena emang balapan pas itu chaos banget gitu. Dan Verlaine di interview seolah playing victim. I was like, what the fuck, man? What the fuck, man? Itulah kenapa anda tuh apa tuh? Kayak kita kenapa Verlaine tuh dibenci pak sama Dennis, Da Costa, terutama Da Costa. Padahal mereka setim loh di Porsche 3 musim. Mau tak ada kapan Da Costa malah 3 musim loh di Porsche setim sama Verlaine. Cuma karena mau tak ada kenapa Da Costa cabut dari Porsche pindah ke Jaguar musim ini. Ya karena ada akor dia sama Verlaine, hubungannya sudah retak gitu. Hubungannya sama Da Costa, dia sama Verlaine sudah retak. Puncaknya Berlin di free practice tahun lalu, di mana Verlaine jenggol dari belakang, jenggol Da Costa dari belakang. Terheran Da Costa masih like, what the fuck are you doing? Jadi kayak ini mah bukan masalah itu, mereka ini masalah personal juga gitu. Dan jangan salah, Porsche Jaguar nih dari awalnya perang biasa di lintasan balap, ini kayak perang personal. Tim Duke Mitch Evans bahwa ngomong engineer bahwa Evans punya banyak sekutu. Jadi ibaratnya kasarnya semua kecuali Kiro itu sekutu sama Jaguar. Anggapan tadi itu menurut keyakinan saya, oke? Jadi Porsche Kiro ini satu pihak, sisanya pihak Jaguar. Itu. Nah, padahal Andretti kan customernya Porsche juga. Memang betul. Cuman musim depan kan Andretti tak pakai mesin powertrain Porsche lagi dong. Mereka pakai powertrain Nissan. Itu sampai Andretti bikin postingan baik di Instagram maupun X-nya bahwa we race with integrity. Itu statement yang keras terhadap balapan tersebut. Artinya kita balap dengan integritas. Okay. What do you want to say? Okay. Okay. Itu gila pak, dramatis parah balapannya tuh. Banyak kontroversi, manuver kotor di senat. Semua serba aib ada di sana semua. Okay. Final standing. Pasca Verlaine juara, disusul Jack Nicklaus posisi 2, Mitch Evans posisi 3, Roland 4, Mortara 5, Da Costa 6, De Vries 7, Cassidy 8, Muller 9, Buemi 10 in his final season sebelum dia jadi ngambil peran advisory role di Invision. Cassidy, dan by the way, the fact that Cassidy ini musim pertama Cassidy di Gen 3 era, salah satunya malah dia gagal finish di top 3. Oke. Lagi dia gagal finish top 3 itu musim 8.
Itu di Gen 2 sama Envision. Oke. Ada Barnard yang langsung naik drastis ke posisi 11, Van 12, Marty 13, Dragovic 14, Tick 15, Joe Exton degrasi final season dan tidak sesuai harapan. Oke. Nah, 17 Maloney 20. Oh ya, lupa final result. Taylor Barnard berhasil menang balapan. Oke. Lalu disusul Nick De Vries, Edo Mortara, Mitch Evans 4, Wemi 5, Gasly 6, Van 7, Marty 8, Spier Nolan, Nato 10. Disusul Gunther Muller, Djokovic, Verlaine, Da Costa, Ticktum, Maloney, Dennis, 2 DNF, Ericsson, dan Degrassi. Dan saya juga dapat kabar bahwa baik Verlaine maupun Da Costa bakal turun 3 grade di papan selanjutnya, which is next season, karena causing a collision. Oke, sebelum tutup, saya pengen review di mana siapa aja prestasi-prestasi season recap. Oke, di mana untuk tim ya, saya pengen tim dulu. Most overrated team Porsche. Oke. Awalnya bagus, cuman sayang balapan terakhir di London itu memang menodai itu. Dan cement their spot as the most overrated team gitu. Di mata fans, udah seneng lihat Porsche. Oke. Underrated ada Mahindra yang saya kira bakal di season 1 dan musim lalu, tapi ternyata musim ini bisa merap kemenangan, 2 kali menang di posisi klasemen. The first top 3 since season 3 di tahun 2016-17. Oke. Nomor itu line-up-nya adalah Nick Heidfeld dan Felix Rosenqvist. Oke. Unexpected di mana Kiro step up unexpected di musim ini, di mana mereka ada dan Pepe Marti. Oke. Disappointing team Penske. Niels Penske harus nunggu saya balapan terakhir di London untuk dapat podium, bahkan menang. Sebelum April London ini, mereka salah satunya tim yang belum naik podium. Oke. Envision sudah, bahkan Lola aja sudah, karena menang gitu. Di race 2 kemarin, semalam, setelah Barnard muncul, bahasa menang. Yaudah, dan istilahnya semua tim menang sekali, minimal sekali, kecuali satu, Envision. Envision adalah salah satu tim yang tidak pernah menang musim ini gitu. Oke. Most disappointing team on the season, Jaguar. Dan banyak orang yang ngapa bukan Porsche yang jadi team on the season, ngapa Porsche yang justru jadi overrated team. Itu saya jelasin. 2 balapan pertama, Jaguar tuh 0 point. Tidak dapat poin sama sekali 2 balapan pertama. Mereka mau dapat poin di Miami pada saat Verlaine menang, pada saat Mitch Evans menang, Da Costa posisi 8. Misalnya Da Costa dan podium juga, cuman sayang disuduk sama Dragovic yang masih minim pengalaman banget pas itu. Oke. Itu mereka dapat poin banyak sehingga cukup untuk jadi juara tim gitu. Oke. Nah, lalu lanjut ke driver. Overrated driver menurut saya adalah Dan Ticktum. Sebelum musim ini mulai, ekspektasi fans Dan Ticktum lumayan tinggi lah sebenarnya. Bisa masuk top 10 lah. Pengen bisa masuk top 10 lah karena dia gendong Cupra Kiro ini mati-matian gitu. Cuma musim ini kok agak nurun Dan Ticktum ini. Justru malah Pepe Marti yang step up gitu. Sampai Pepe Marti finish di atas Dan Ticktum di klasemen. Jangan salah. Oke. Itu ditambah attitude dia emang
mulai jelek pada saat di Monaco. Pada attitude-nya yang sangat unacceptable di Monaco, langsung walk out di senat itu. Oke. Jadi ya, tidak bagus lah gitu. Oke. Di overrated item, underrated driver. I would say Mortara. Karena apa? While this kerfuffle berlangsung antara top 3 kayak Evans, Dennis, Verline, Roland, itu banyak orang lupa sosok Edo Mortara. Oke. Edo Mortara ini gila banget gitu. Gila banget. Memang ya at some point ya emang agak agresif lah, tapi agresifnya masih batas wajar lah gitu. Oke. Agak manfaatkan Mortara, oke. But I think ya banyak orang ya kurang tahu lah gitu. Padahal umurnya sudah 39 by the way. Masih finish top 5, which is very impressive gitu. Untuk balap senior kayak Mortara gitu. Jadi 5th place Mortara most underrated driver ya layak sih. Unexpected driver Pepe Marti. Jujur memang agak kesulitan sama Marti, tapi balapan 2 langsung dapat poin. Nah itu tren Pepe Marti ya main positif lah. 9697 podium di Monaco. Dan Sanya, I think it's a very good season for Pepe Marti. Considering inilah musim pertama Pepe Marti, oke? Pepe Marti. Most disappointing driver, Mitch Evans. Lagi-lagi, how many times Mitch bottled the championship? Too many times. Season 5, gagal. Jenggol di Grassi. Season 6, tak konsisten di Berlin. Season 7, anti-stall di Grid. Season 8, tuh itu. Season 8, ya, tak konsisten. Season 9 juga sama. Season 10, miss attack mode. Season 11, banyak apesnya. Season 12, lagi-lagi inconsistency. Inilah mama. Ini setiap kali saya lihat Mitch Evans dalam berebutan gelar juara dunia Formula E, ternyata sama Dani Pedrosa, like, I'm not gonna lie, oke? Sedih banget maaf ini, sedih banget, saya sweat terus gitu, oke? Lalu ada Rookie of the Year ya, which is tidak usah dibahas lagi, itu Pepe Marti. Driver of the season for me, Jack Dennis. Awal musim tren positif tapi bisa hilang dari podium gitu ya, cuma mentenggelnya masih top 5, top 6 itu di senat itu. Tidak ada poin di Monaco, tapi pada saat di mulai dari Sanya langsung trennya langsung naik, dapat momentum itu sampai di London balapan 2 di mana ya dia nembok gitu akibat manuver Verline yang sangat agresif gitu, oke? Oke lah, itu tadi dulu ya untuk reviewnya. Thank you mas nonton, jangan lupa like, share videonya, belum subscribe jangan di subscribe, jangan lupa juga untuk ikut video lainnya, oke? I'll see you next video and see ya.